Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah perbandingan jarak dengan waktu. Kalau kecepatan rata-rata adalah kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu. Gimana rumus dari kecepatan rata-rata? Rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Kalau dalam bahasa Inggris bisa ditulis seperti ini ya. V sama dengan S per T. V itu apa? V itu kecepatan rata-rata. S itu jarak. T itu waktu. Nah, seperti ini. Kalau mau ditulis dalam bahasa Indonesia, ada rumus yang biasa digunakan biar memudahkan. Jadi, di sini ya. J K W. Nah, J itu apa? J itu jarak. K itu kecepatan. W itu waktu. Jadi kalau mau nyari kecepatan, itu K-nya ditutup. Kalau K-nya ditutup, sisa huruf J dan W. Berarti jarak per waktu. Oke, selanjutnya kalau mau nyari jarak, berarti yang ditutup huruf J. Oke. Huruf J ditutup berarti sisa huruf K dan W. Karena K dan W sebelahan ya. Kalau sebelahan berarti ditulisnya juga sebelahan pakai operasi kali. Kecepatan dikali dengan waktu. Kalau mau nyari waktu, jarak dibagi kecepatan. W-nya ditutup, sisa huruf J di atas dan huruf K di bawah. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soalnya. Pak Anas mengendarai mobil selama 2 jam dan menempuh jarak 100 km. Tentukan kecepatan mobil Pak Anas. Penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui di soal. Di soal yang diketahui waktu selama 2 jam, jarak tempuhnya 100 km. T tadi waktu, S tadi jarak. Nah, kita kan tahu kalau kecepatan itu jarak dibagi dengan waktu. Kita tulis dulu rumusnya, kita substitusi atau kita ganti. Kita ganti jaraknya tadi berapa? 100 km. Dimasukkan ke sini ya. Waktunya tadi berapa? 2 jam. Nah, ditulis di sini 2 jam. Jadi, kecepatan itu 100 km dibagi 2 jam. 100 dibagi 2, 50. Satuannya satuan yang terakhir, 50 km per jam. Jadi kecepatan mobil Pak Anas itu 50 km per jam. Seperti itu. Kalau mau pakai rumus yang bahasa Indonesia juga boleh. Jadi gimana? Kalau mau pakai rumus yang bahasa Indonesia berarti tinggal tadi pakai yang JKW tadi ya. Nah, berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sebenarnya sama aja ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konversi satuan kecepatan. Gimana sih cara yang bisa dilakukan untuk mengkonversi satuan kecepatan? Konversi itu apa? Konversi itu mengubah bentuknya. Contohnya ini. Satuannya adalah hektometer per menit. Mau diubah jadi kilometer per menit. Itu namanya mengkonversi. Nah, caranya nggak susah. Lihat ya. Jadi, soalnya itu 20 hektometer per menit. 20-nya kita tulis lagi. Nah, di sini. Dikali hektometernya dilihat. Hektometer tadi mau diubah jadi kilometer. Nah, berarti kita harus tahu 1 hektometer itu berapa kilo, gitu ya. 1 hektometer itu kan 1 per 10, naik 1 tangga ya. Kalau naik 1 tangga berarti kan dibagi 10. Nah, jadi 1 per 10 kilometer, kita tulis di bagian atas ini,
ya lurusannya tadi. Lalu menitnya tetap. Nah, di sini kan menit. Kalau di sini ganti, nanti ya ganti. Nanti ada di soal selanjutnya ya. Karena di sini tetap, jadi tetap. Oke, sekarang kita operasikan. Nah, dioperasikan 20 dikali 1 per 10 km. Jawabannya ketika disederhanakan atau dioperasikan adalah 2 km per menit. Jadi, 20 hektometer per menit itu sama dengan 2 km per menit. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal konversi 45 km per jam kita jadikan meter per menit. Nah, caranya gimana? Sama ya. Di sini soalnya ditulis lagi. Kalau sudah, di sini ada bilangan 45. Kita tulis bilangannya. Lalu dikalikan. Nah, ditulis kali di sini. Lalu kita lihat di soal itu kan kilometer mau dijadikan meter. Nah, berarti kita harus mengubah 1 kilometer itu dijadikan meter. Berarti 1000 meter. Yang atas ditulis 1000. Lalu untuk jamnya mau dijadikan menit. Ini jam menjadi menit. 1 jam itu 60 menit. Jadi yang di sebelah sini nulisnya 60 menit karena sudah diubah tadi ya. Kalau sudah, kita operasikan 45 kali 1000 dibagi 60. Tentu saja satuannya pakai yang terakhir. Meter sama menit. Kenapa? Karena sudah diubah tadi bentuknya, ya kan? Nah, kalau sudah dihitung 45 kali 1000 dibagi 60. Berapa? 750 meter per menit. Jadi, hasilnya adalah 45 km per jam itu sama dengan 750 meter per menit. Oke, lanjut. Sekarang 400 hektometer per menit mau dijadikan kilometer per jam. Caranya sama persis ya, 400-nya kita tulis lagi. Lalu kita tulis tanda kali, hektometernya diubah jadi kilometer. Nah, sama, naik satu tangga, berarti dibagi 10 nih ya, 1 per 10. Lalu menitnya mau dijadikan jam. 1 menit berapa jam? 1 per 60 jam. Ayo, masih inget nggak? Konversi satuan panjang dan konversi waktu. Nanti kalau lupa, saya beri di video selanjutnya ya. Oke, mudah-mudahan nggak lupa. Oke, kalau sudah, kita hitung 400 dikali 1 per 10 dibagi 1 per 60. Nah, kita bisa menyederhanakan ya. Nih, 400 dibagi 10 kan 40. Nah, jawabannya yang bagian atas 40 km, yang bawah tetap. Masih ingat ya, kalau ada bilangan dibagi dengan pecahan itu kan tidak bisa. Bisanya dikali dengan kebalikannya, jadi yang bawah dibalik. 1 per 60 menjadi 60 per 1. Nah, hasilnya 2400 km per jam. Oke, jadi satuannya itu tadinya 400 hektometer per menit menjadi 2400 km per jam. Oke? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ceritanya. Nah, di sini ada soal cerita bus Harapan Jaya itu melaju dengan kecepatan 75 km per jam. Lalu bus Miranya itu melaju dengan kecepatan 15 meter per detik. Kira-kira bus mana yang melaju lebih cepat? Nah, bagaimana cara menentukan bus mana yang lebih cepat? Caranya adalah dengan menyamakan satuan. Di sini satuannya beda ya. Harapan Jaya itu kilometer per jam, bus Mira meter per detik. Jadi kita harus menyamakan. Cara menyamakannya itu mengubah salah satu. Misal yang bus Harapan Jaya itu kan kilometer per jam, itu saya jadikan meter per detik atau sebaliknya ya. Nah, di sini yang saya ubah yang satuannya
bus harapan jaya. Saya ubah jadi meter per detik pakai konversi tadi. Caranya sama persis. 75-nya ditulis lagi ini. Lalu kilometer kita jadikan meter. 1 kilometer 1000 meter. Nah, 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, setelah dihitung, hasilnya adalah 20,83 meter per detik. Jadi kalau misalkan sudah sama nih satuannya meter per detik, Mira juga meter per detik, baru boleh dibandingkan. Lebih besar mana, lebih cepat mana? Tentunya lebih cepat bus Harapan Jaya karena di sini 20, kalau bus Mira kan 15. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya bus Harapan Jaya. Oke, di sini ada contoh soal selanjutnya. Ada mobil A, ada mobil B. Diketahui jaraknya dan juga waktunya. Ini jarak, ini waktu. Nah, ini mobilnya ya. Lalu kita ditanya juga, mobil mana sih yang lebih cepat? Nah, tentunya kita harus tahu dulu kecepatannya berapa mobil A, mobil B juga berapa. Kita cari dulu kecepatannya pakai cara yang tadi. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Tinggal dimasukkan aja jaraknya mobil A tadi 10. Di sini ditulis 10 ya. Waktunya tadi 15. Kalau dihitung hasilnya 0,667 km per menit. Nah, kecepatannya juga sama untuk yang mobil B. Hasilnya 1 km per menit. Jadi mobil yang lebih cepat adalah mobil yang B karena di sini 1. Kalau mobil A kan kecepatannya 0,667. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.